3, 2. Semangat pagi, salam lestari. Sahabat lestari, kita ketemu lagi. Saya Budi Rianto, pengamat Undang-Undang Konservasi Hayati, ingin berkisah cerita tentang lahirnya Undang-Undang Konservasi dan sampai ditetapkan sebagai Hari Konservasi Nasional. Boleh ceritakan Pak sejarahnya kenapa Hari Konservasi Nasional Konservasi Alam Nasional itu 10 Agustus dan bagaimana juga pemerintah, juga pemerintah pusat, juga anggota dewan, maksudnya parlemen untuk melihat konservasi alam nasional dari sejak ditetapkan hari tersebut sampai hari ini. Hari Konservasi Nasional tepatnya diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Hal tersebut terjadi karena tanggal 10 Agustus tahun 1990 negara Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Konservasi Nasional, yaitu Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini lahir setidak-tidaknya ada 3 hal. Secara formal, undang-undang ini memang diperintahkan oleh pasal 12 Undang-Undang 4 tahun 82 tentang lingkungan hidup. Di lain pihak, setelah kebijakan eksploitasi hutan berdasarkan Undang-Undang 567, ada kesadaran dari kebijakan perlu melakukan perlindungan terhadap kawasan-kawasan tertentu yang mempunyai keunikan, mempunyai ciri khas yang akan tetap dipertahankan ekosistemnya beserta jenis-jenis yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bahwa Indonesia dengan posisi yang sangat strategis merupakan bagian dari konservasi jaringan dunia. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Konservasi Hayati ini sangat strategis bagi bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai undang-undang nasional konservasi yang pertama. Selanjutnya, bahwa undang-undang ini didasari oleh 3 pilar dasar yang diilhami oleh strategi konservasi dunia, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. Selama beberapa tahun dari tahun 1990 ini sampai tahun ini, konservasi alam nasional sendiri itu apa sih permasalahan yang mungkin sampai sekarang belum ada, sampai sekarang masih ada kendala gitu, permasalahan apa sih Pak, dan bagaimana sampai saat ini juga pemerintah bisa menghandle masalah-masalah tersebut? Boleh diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam perjalanannya Undang-Undang 590 sebagai tool, sebagai alat bantu di dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi di Indonesia, ada beberapa kendala hambatan. Salah satunya bahwa Undang-Undang 590 itu memerintahkan ada peraturan di tingkat pelaksanaan, yaitu ada 8 peraturan pemerintah. Namun dari 8 peraturan pemerintah sampai dengan hari ini, setelah 32 tahun undang-undang ini lahir, ada 3 RPP, ada 3 rancangan peraturan pemerintah yang belum disusun. Salah satunya adalah RPP tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan. RPP ini adalah RPP yang sangat strategis. Mengapa? Karena RPP ini mengatur, menetapkan dan memanfaatkan kawasan-kawasan tertentu sehingga ada pola-pola penetapan kawasan dan pola-pola pengaturan serta pemanfaatan. Apabila
sejak lahirnya Undang-Undang 590 segera diikuti dengan RPP tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, maka kondisinya tidak seperti sekarang ini. Mengapa? Karena di Indonesia dengan adanya PP ini sesuai dengan cita-cita hukum di dalam Undang-Undang 590 akan ditetapkan beberapa wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sebagai contoh, daerah Gunung Gede Pangrango turun sampai ke Kepulauan Seribu, satu pola pengelolaan, sehingga ada alur-alur bagaimana mengelola, memanfaatkan dan melindungi. Demikian pula contoh yang lain, misalnya di Danau Buyan Tamblingan di Bali turun sampai ke Denpasar, daerah-daerah pariwisata yang luar biasa pemanfaatan airnya. Sayang sekali belum ditetapkan, sehingga ini jadi kendala. Yang kedua, RPP tentang peran serta masyarakat. PP ini juga belum diterbitkan. Ini juga menjadi kendala-kendala di dalam implementasi undang-undang itu. Yang terakhir tentang RPP cagar biosfer. RPP ini sebetulnya politik perundang-undangan kita. Mengapa? Karena PP ini apabila telah dibuat menunjukkan bahwa Indonesia secara politik menjadi bagian strategis konservasi dunia. Ini kendala-kendala yang terjadi. Yang kendala berikutnya adalah dalam implementasi adanya gap atau kendala hambatan pemahaman antara pemerintah daerah dan pusat. Ini juga menjadi permasalahan karena belum adanya kesepahaman. Kehadiran kawasan konservasi bagi pemerintah daerah dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Padahal kalau kita berbicara konservasi, maka pemanfaatan tidak semata-mata ekonomi, tetapi tangible dan intangible. Kurang lebih semacam itu. Oke Pak, yang pertanyaan terakhir adalah bagaimana harapan ke depan Bapak sebagai pengamat lingkungan hidup dengan konservasi alam Indonesia ini ke depannya bagaimana, dan apakah ada optimisme bahwa pemerintah juga legislator juga memperhatikan konservasi, karena kita ketahui bahwa alam Indonesia ini sangat luar biasa, tapi jangan sampai juga ketika tidak bisa menjaganya akan hancur. Dan sangat disayangkan lagi kan takutnya pengelolaan alam ini yang tadinya pemerintah ketika dikelola sama swasta atau pihak luar malah lebih bagus, akhirnya jadi ketimpangan gitu isunya kan. Mungkin Bapak punya harapan. Harapan-harapan saya ke depan terkait dengan pengelolaan konservasi sumber daya alam Indonesia ini, pertama konsistensi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemahaman yang sama baik pusat maupun daerah bahwa arti penting kawasan konservasi bagi pembangunan dan lebih khusus lagi memenuhi panggilan jiwa pasal 33 ayat 345, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam konteks ini maka apa-apa yang telah diperintahkan di dalam undang-undang hendaknya dilaksanakan, karena undang-undang merupakan kesepakatan. Kesepakatan harus dilaksanakan. Jangan sampai pemerintah dianggap indisipliner di dalam melakukan ini. Sekarang ini undang-undang ini sudah dalam tahap perubahan di dalam pembahasan di Komisi 4 DPR RI. Perubahan-perubahan tersebut harapan kita benar-benar memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam proses perancangan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya apa? Artinya harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang ketiga, harus dapat dilaksanakan. Jadi dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara baik dan benar dan memenuhi prinsip good governance sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2015, harapan saya ke depan pelestarian sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan dengan optimal, dikelola dengan lestari, dan untuk seluruh kesejahteraan
masyarakat. Saya kira itu ada satu sedikit di sebelah saya ini ada wayang. Ini saya kira simbolis bagaimana menurut filosofis Nusantara bahwa Ki Lurah Semar ini diperintahkan untuk melindungi bumi, khususnya bumi Nusantara. Untuk itu, mari kita jaga bersama agar semua kawasan sumber daya alam kita lestari. Salam lestari. Terima kasih.